Shalom Jemaat Okumene PTPLNI yang terkasih, tidak terasa bahwa kita telah memasuki akhir dari tahun 2020, di mana di bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan damai sejahtera dan juga penuh dengan kasih, karena bulan ini merupakan bulan dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan juga kita patut mengucap syukur sedalam-dalamnya bahwa pada bulan ini kita masih dapat menyelenggarakan Natal Okumene PTPLNI tahun 2020 secara virtual melalui media YouTube. Seperti yang kita ketahui bahwa dari awal tahun 2020 pandemi telah melanda negara kita Indonesia sampai dengan hingga sekarang. Sehingga hal tersebut menuntun kita untuk dapat menyelenggarakan Natal secara virtual. Dan satu hal yang perlu kita yakini bahwa dimanapun kita berada dan jemaat-jemaat semua berada, hadirat Tuhan dan juga semua sukacita akan tetap beserta dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berharap bersama-sama untuk jemaat dapat mengikuti dengan hikmat, untuk mempersiapkan Alkitab dan juga dapat mengikuti semua ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Dan juga patut untuk saya sampaikan bahwa hari ini akan ada kata sambutan dari Bapak Insan Purwarisa L. Tobing selaku Direktur Utama PTPLNI. Dan juga yang lebih indah lagi bahwa hari ini ibadah ini akan dipimpin dan juga disampaikan firman-Nya oleh Pastor Raditya Oloan. Dan kami segenap panitia Natal Okumene PTPLNI tahun 2020 mengucapkan selamat mengikuti ibadah Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insan Purwarisa L. Tobing, Direktur Utama PTPLNI Persero, mewakili manajemen dan pegawai mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 untuk keluarga besar Oikumene PTPLNI Persero. Semoga terang Natal 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini dapat memberikan kegembiraan, cinta, dan perdamaian untuk seluruh keluarga besar Oikumene PTPLNI. Mari terus berpengharapan penuh kepada Tuhan agar melalui semangat Natal kita semua selalu dilindungi dan dapat menjadi berkat melalui sikap kerja di perusahaan yang tercinta ini, sehingga kita pun dapat menyalurkan berkat bagi sesama. Selamat Hari Natal 2020 dan mari menjadi berkat untuk perusahaan ini. Saya selaku anggota Persekutuan Okumene PTPLNI Persero dan saat ini duduk di PT SBN, anak perusahaan PTPLNI di kantor pusat, mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga damai Kristus melingkupi kita semua dan memberikan damai di tengah-tengah kita, terutama dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung khususnya di Indonesia. Semoga Natal membawa kita dalam kebahagiaan. Terima kasih. Horas. Saya Yuka Togas, anggota Persekutuan Oikumene PTPLNI Persero, mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga damai Yesus Kristus melingkupi kita semua dan memberi damai di tengah-tengah kita. Maju dan jaya selalu PTPLNI Persero dalam melayani seluruh Indonesia. Tuhan Yesus Kristus beserta kita. You alone are worthy, for you alone are worthy, for you alone are worthy. Christ the Lord, we give you all the glory.
Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus yang malam ini dengan sukacita kita rayakan kelahirannya. Di tengah situasi dan pandemi yang saat ini sedang terjadi, tentunya tidaklah membuat semangat sukacita kita berkurang, karena Tuhan adalah penghibur bagi kita. Dan walau 1000 rebah di sisi kita, Dia tetaplah Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Saya sampaikan bahwa perayaan Natal Persekutuan PTPL ini yang saat ini sedang kita rayakan merupakan perayaan yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk pertama sekali kita tayangkan secara live dengan media sosial YouTube yang bisa kita saksikan di seluruh lingkungan PTPL nih. Dan bisa kita tayangkan ulang kembali. Itu alasannya kenapa saya sebutkan istimewa. Dan saya sebagai Ketua Persekutuan PTPL ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Direktur Utama, Bapak Ibu Direksi PTPL ini, Direksi Anak Perusahaan, para pensiunan yang luar biasa semangatnya, dan juga kepada seluruh anggota keluarga besar Persekutuan Ekumene PTPL ini, khususnya kepada panitia perayaan Natal yang dengan kerja keras sehingga perayaan ini berlangsung dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa dari tahta, membangkitkan rohku. Selamat
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Di saat ini, patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kasih-Nya, kita dapat menyelenggarakan acara Natal Persekutuan Okumene PTPLNI dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di tengah pandemi COVID-19. Perayaan Natal tahun ini menjadi perayaan Natal yang berbeda dari tahun sebelumnya, karena diselenggarakan secara virtual. Tetapi saya yakin makna Natal akan tetap sama karena adanya kasih Tuhan di hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan bahwa Natal kali ini ada rangkaian kegiatan yang dilakukan, yaitu kegiatan sosial berupa kunjungan kasih ke panti asuhan Agape dan pemberian bantuan kasih kepada para pensiunan. Keselenggaranya acara ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik itu berupa doa, motivasi maupun lewat dukungan materi kepada panitia. Oleh karena itu, atas nama panitia Natal, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya, terlebih kepada PTPLNI Persero, tempat bertumbuhnya persekutuan ini, dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga yang kita lakukan di ladang Tuhan ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan nama Tuhan dimuliakan. Akhir kata, kami, panitia mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami menyembahmu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Shalom, Bapak Ibu sekalian, Persekutuan Okumene PT Pelni, Merry Christmas. Saya berterima kasih untuk kesempatannya sekali lagi saya dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan. Dan biar semoga firman Tuhan yang kita akan dengar kali ini benar-benar bisa mengubahkan kita semua. Dan sekali lagi benar-benar mengingatkan kita bahwa pengorbanan Kristus dan kehendaknya atas hidup kita. Tapi sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami memohonkan Roh Kudus-Mu untuk benar-benar mengajarkan kami pada hari ini, untuk kami bisa memahami, mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Bapak, terima kasih, Roh Kudus, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita buka dari Matius 1 ayat 23. Ini ayat yang sering kali disampaikan ketika kita sedang merayakan hari Natal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. By the way, nama tengah saya adalah Immanuel, Raditya Olowan Immanuel Panggabean Horas. Haleluya. Immanuel itu sebuah nama yang luar biasa, saudara. Kita mengatakan Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Nah, tapi seringkali kita langsung mencabut, menarik kata Immanuel untuk kepentingan kita. Kalau Tuhan bersama dengan saya harusnya A, B, C. Ya pasti, barang siapa berjalan sama Tuhan, pasti kita diberkati. Tapi seringkali kita memaksakan kata Immanuel untuk masuk ke dalam agenda kita. Kalau Tuhan beserta kita, harusnya saya sukses dalam pekerjaan yang ini. Kalau Tuhan beserta saya, harusnya saya nggak kena penyakit. Kalau Tuhan beserta saya harusnya beruntung. Kalau Tuhan beserta saya, harusnya A, B, dan C, dan sebagainya. Tapi tahukah, seringkali masalahnya bukan Allah tidak menyertai kita, tapi kita yang tidak menyertai Allah. Atau lebih jauh lagi, kita yang tidak berjalan bersama dengan Allah Immanuel. Kata Immanuel sebenarnya bukan Allah menyertai kita waktu kita doakan. Jadi lagi bisnis. Oh Tuhan, ada kontrak bagus. Aku berdoa, Tuhan berkati bisnisku supaya proyek ini, tender ini lancar dan sebagainya. Amin. Tapi di rumah kita kasar sama anak, kita kasar sama istri, kita kasar sama suami, kita nggak menghormati orang tua. Di manakah Allah menyertai kita? Di seluruh hidup kita. Nah, ini permasalahan orang Kristen. Kita hanya mau menyertai Tuhan dalam hal-hal yang kita pikir rohani. Yang kedua, menyertai kalau kita ada butuhnya. Tapi dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang kita harus menyertai Tuhan. Contohnya, ada satu proyek yang ini lebih menguntungkan, yang ini tidak. Tapi yang ini kita harus tidak jujur. Akhirnya kita apa? Dalam nama Yesus yang ini Tuhan pasti jaga. Kan lucu, saudara. Kita berkata, Tuhan berkati ini bisnisku, yang tidak dalam firman. Haleluya. Tuhan juga bingung. Ayo malaikat, sertai mereka. Tapi Tuhan, malaikat bilang, Tuhan, benar Tuhan mau sertai ini korup loh. Ya Tuhan sih nggak mungkin nggak tahu juga ya saudara ya. Tapi seringkali kita demikian. Yang anak-anak muda, Tuhan sertai ini, aku naksir banget sama yang ini, Tuhan dia ganteng, cantik sekali. Tapi yang hendak dia pacari adalah seseorang yang gak berkenan, seseorang yang berbeda iman, seseorang yang udah punya pasangan hidup, sudah punya suami dan istri. Lalu kita berdoa, Tuhan aku rindu dia, ceraikan dia dengan pasangannya. Atau yang paling sering, Tuhan aku berdoa supaya Tuhan bicara dalam mimpinya, supaya dia putus, supaya dia pacaran sama aku. Kan lucu saudara. Nah, masalahnya bukan Tuhan tidak sertai, tetapi kita yang tidak menyertai Tuhan. Nah, coba kita buka sebentar di Yesaya 9, ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lihat, lambang pemerintahan. Kalau Tuhan di hidup kita, harusnya hidup kita memerintah. Harusnya hidup kita berkuasa. Ya. Dan dia bilang gini, namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Allah Immanuel ini menggambarkan 4 pribadi Tuhan ini. Penasehat ajaib artinya apa? Maukah kita mendengarkan firman-Nya?
Maukah kita menjadikan suaranya sebagai pedoman hidup kita? Bukan hanya pedoman, tapi sumber. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan, kita bingung. Sederhana, firman Tuhan bilang apa? Bukan apa yang enak buat kita, tetapi apa yang Tuhan mau. Apakah ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Karena saya percaya Alkitab bilang, berbahagialah mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang senangannya adalah merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Artinya mereka yang merenungkan pasti melakukan. Kalau mereka melakukan, baru Alkitab bilang mereka akan beruntung. Nah, penasihat ajaib, maukah kita dalam setiap konflik, lagi ribut sama istri, sama suami, Tuhan nggak mungkin ngomong, tuh kan, sudah ku bilang, emang jangan nikah sama orang Batak. Batak itu maunya benar terus. Nggak mungkin Tuhan ngomong kayak begitu. Tapi Tuhan akan bicara, hey, memang dia suka marah-marah. Tapi firman Tuhan katakan, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tuhan pasti bicara di telinga kita, di hati kita, untuk kita bisa apa? Melakukan hal yang benar. Apakah kita mau mendengar Allah Immanuel yang adalah penasihat ajaib? Kalau kita dengar nasihatnya, kita akan mengalami hidup yang penuh keajaiban. Yang kedua, Allah yang perkasa. Sadarkah bahwa siapakah Tuhan di pihak kita? Dia Allah perkasa. Barang siapa, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Maukah kita, Allah yang perkasa itu bukan berarti kita, oh Allah perkasa, mari kita berantem, bawa keributan. Tidak. Allah yang perkasa artinya gini, saking Allah kuat di hidup saya nggak perlu membela diri. Coba kita buka di Mazmur 30, sebentar ya. Kita buka di Mazmur 37 ayat 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi percaya kepada Tuhan, kita nggak melakukan dulu. Kita nggak melakukan sesuai dengan maunya kita. Tidak, kita melakukan, tetapi menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Allah yang perkasa, aku tahu Tuhan kuat. Dan Tuhan bilang, ampuni. Tuhan, kalau aku mengampuni, kan aku kelihatan lemah. Kalau kamu lemah, Tuhan berkuasa. Makanya Alkitab bilang, dalam kelemahan kuasanya, kuasa Kristus sempurna. Tuhan seringkali memerintahkan kita untuk hal-hal yang membuat kita terlihat lemah. Mengampuni, mengasihi, melepaskan, jujur, akui, itu semua bentuk kelemahan di mata dunia, tapi di mata Tuhan itu akan membuat Allah perkasa menyatakan dirinya di hidup kita. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kita nggak perlu membela diri. Kalau kita benar, berjalan dengan penasehat ajaib, Allah perkasa, kita tahu saya nggak perlu balas. Pembalasan milik Tuhan. Tuhan, aku diam saja. Aku mengizinkan Tuhan yang bekerja. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jujur saudara, sama seperti Abraham. Abraham percaya bahwa Tuhan bilang dia akan kasih anak. Tapi dalam proses Abraham percaya, semakin dia percaya, semakin dia tua, malah nggak mengalami. Alkitab mengatakan dengan jelas, keadaannya semakin buruk. Tapi beberapa tahun kemudian, di usia ke-100 tiba-tiba ya Sarah, kalau salah Sarah berusia 75 tahun melahirkan seorang anak yang luar biasa bernama Ishak. Saudara, kalau saudara mau Allah perkasa bekerja di hidup saudara, saudara harus rela terlihat lemah. Saudara harus merendahkan diri, mengakui kelemahan, mengampuni, mengasihi yang menyakiti saudara. Kalau saudara mau saudara terlihat perkasa, maka Tuhan yang perkasa seakan-akan menjadi lemah. Bukan karena Allah tidak bekerja, tetapi Allah sedang menunggu. Oke, kalau kamu mau bekerja dengan caramu, silakan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan seringkali yang Tuhan mau untuk kita merendahkan diri, mengalah, mengampuni, memaafkan, mengasihi, mempercayakan. Wow,
Tapi Allah yang perkasa akan hidup di hidup saudara, akan menyatakan dirinya. Bahkan saudara akan dikenal orang yang diberkati dan beruntung. Coba kita lihat ayat selanjutnya di Yesaya tadi, kita lanjutkan. Ya, Yesaya 9. Abis penasehat ajaib, lalu Allah perkasa. Tapi yang ketiga, Bapa yang kekal. Saudara, Bapa yang kekal itu luar biasa sekali loh. Artinya gini, kadang-kadang ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar melakukan, kita akan gagal. Dan ketika kita gagal, kita langsung diliputi oleh rasa bersalah, intimidasi. Aduh, Tuhan kayaknya nggak sayang sama aku lagi deh. Tuhan kayaknya, aduh, Tuhan itu adalah Tuhan yang menghukum. No, yes. Dia adalah hakim. Tapi saudara harus tahu, Yesus menggambarkan Tuhan yang sesungguhnya sebagai Bapa. Dan kita percaya bahwa kita pasti akan melakukan kesalahan. Saudara pasti akan gagal sewaktu-waktu. Saudara pasti akan mengalami kelemahan, keletihan, sehingga saudara mungkin melakukan hal yang bodoh. Tetapi ini yang iblis mau, supaya saudara menganggap Tuhan menghukum saudara. No. He's not punishing you. Sometimes He's disciplining you. Yes. Beda disiplin itu dengan kasih. Tapi kalau menghukum karena amarah, hukuman itu mengutamakan kesalahan. Tapi kalau disiplin mengutamakan kedewasaan. Jadi ketika Tuhan menghajar kita karena Dia adalah Bapa, menghajar anaknya, ya, sekeras apapun Dia menghajar, itu karena Dia sayang. Tujuannya bukan supaya Dia membuat kita memahami kita salah, bukan. Tapi membuat kita memahami bahwa kita disayang dan hidup kita itu luar biasa. Tapi kalau penghukuman selalu diutamakan apa? Kamu tuh salah, ingat kamu salah. Kalau Tuhan tidak. Kita mengatakan 2 Korintus 5 ayat 19, Dia tidak memperhitungkan kesalahan. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan. Dia Bapa yang baik. Bukan begitu cara Dia mengajar kita. Ya, saudara, Dia Bapa yang kekal. Artinya, kalau kita mau hidup dalam kekekalan, menyadari everlasting God, kita harus melihat Dia sebagai Bapa. Kalau saudara lihat perumpamaan di Lukas 15, ya ada beberapa perumpamaan di situ. Ya, yang pertama itu tentang domba yang hilang. Lalu yang kedua tentang dirham yang hilang. Lalu yang terakhir anak yang hilang. Saudara, kalau saudara lihat domba yang hilang, kenapa sih domba hilang? Ya tersesat kan? Dia nggak tahu, dia salah pilih jalan, tersesat. Ya karena nggak mengerti, karena salah paham. Ya, namanya tersesat. Bukan salahnya dia tiba-tiba terkecoh lalu terjerumus. Bukan niat tersesat, tapi dia salah jalan. Tapi yang kedua, dirham yang hilang. Ya, tentang dirham yang hilang. Nah, kan dirham itu kan seperti kayak koin ya. Ya, koin yang jatuh itu kenapa jatuh? Jatuh sendiri? Enggak kan? Dijatuhin orang pasti. Entah dibuang, entah kesandung. Ini sebuah bukti bahwa seringkali kita terhilang karena orang lain. Mungkin kita lahir di keluarga bercerai, kita disakiti, kita dikhianati sampai kita terluka dan membuat kita terhilang jadinya. Tapi yang terakhir, anak yang hilang. Kalau anak yang hilang, dia benar-benar secara sengaja, sadar penuh, deliberately, dengan kemerdekaannya, dia memilih buat tinggalin bapaknya. Tapi tahu nggak, walaupun saudara terhilang karena tersesat, nggak sengaja, atau karena orang lain berbuat sesuatu sama saudara, atau saudara dengan sadar membuat kesalahan, tetap saudara akan dicari. Saudara akan ditemukan. Ya, perumpamaan domba yang hilang, dia meninggalkan 99. Dia mencari. Lalu dirham yang hilang, dia menyapu, dia mencari sampai menemukannya. Tetapi anak yang hilang, nah ini ada perbedaannya. Bapa tetap baik, tapi perbedaan ketika anak yang hilang, bapaknya menantikan. Anak harus kembali. Jadi kalau kamu tersesat, Tuhan akan cari. Kalau saudara terhilang karena sesuatu, seseorang, Dia akan cari. Tapi kalau saudara dengan sengaja meninggalkan Tuhan, mungkin karena kesombongan, mungkin karena pesta pora, mungkin karena hal yang duniawi,
saudara karena pacar tinggalin Tuhan, Bapa tidak menghukum. Bapa dengan kasih dia menantikan. Saudara kembali melangkah, dia akan lari mengejar saudara. Tapi you need to make your first step to come back to the Father. Wow, luar biasa saudara, Bapa yang kekal. Saudara, apapun yang membuat saudara terhilang hari ini, saudara akan ditemukan. Karena dia Bapa yang kekal. Yang terakhir, ya, Raja Damai. Saudara, ketika ngomongin Raja Damai, Raja ini bicara tentang pemerintahan. Dia bukan ngomongin Bapa, dia bukan ngomongin tentang guru, dia ngomongin Raja. Raja itu apa sih? Memerintah. Kalau kita sebagai rakyat, kita nggak mungkin kurang ajar sama Raja. Nah, ini yang sering orang-orang lupakan. Ketika mereka menyadari, oh Bapak gue Bapak yang baik, Bapak yang kekal, Bapak yang luar biasa. Akhirnya kita seenaknya, kita lupa dia Raja, saudara. Dia Raja, dia harus memerintah di hidup saudara. Firman-Nya harus menjadi pelita bagi kakimu, ya, terang bagi jalan-jalanku. Makanya ketika saudara mendengar nasihatnya, lalu akhirnya saudara memilih untuk terlihat lemah, supaya Allah perkasa hidup. Lalu ketika saudara gagal, saudara tetap datang sama Tuhan karena dia Bapa yang baik. Tapi setelah itu, saudara menjadikan dia Raja di hatimu. Sebelum Tuhan jadi Raja di hatimu, saudara nggak akan mengalami perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Saudara, saya di satu waktu sedang mengalami keadaan yang sulit. Waktu itu anak saya yang keempat lahir keadaan nggak normal. Saudara mungkin sudah dengar ceritanya. Dan jujur ketika itu saya mau kecewa, saya mau marah, saya dulu pernah terjun dalam dunia narkoba dan uangnya begitu banyak. Apakah saya harus perlu kembali lagi, ya, berusaha dengan narkoba atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nggak halal, atau saya lakukan apapun? Tapi Tuhan tidak taruh itu di hati saya. Tuhan cuma suruh saya tenang dan percaya sama Dia. Jujur, di hari ketiga anak saya harus pindah ke rumah sakit lain karena rumah sakit tidak sanggup. Saudara bayangin kalau rumah sakit bilang saya menyerah. Apa yang terjadi dengan perasaan saudara? Pasti takut, bingung. Sampai saya harus pindah ke rumah sakit lain dengan mobil ambulans. Wah, saya nangis, istri saya nangis. Tapi saya cuma dengerin lagu penyembahan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, memberikan kekuatan kepadaku, bahwa Allah tidak memberikan pencobaan yang melebihi kekuatanku, tapi ketika aku mengalaminya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, lalu saya mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada barang siapa yang percaya dan mengasihinya, sebagainya. Saya di hari itu belajar menjadikan Tuhan Raja. Bukan perasaan saya rajanya. Bukan pengalaman saya rajanya. Tapi Yesuslah Raja. Artinya, gak peduli yang saya rasakan takut, bingung, bimbang, marah. Tapi saya mau menjadikan Tuhan sebagai Raja. Nah, saya tutup dengan ayat ini, ya. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini Raja memerintah di hati kita. Dia adalah firman. Kalau kita ingin berjalan dengan Allah Immanuel, kita harus bukan hanya menyertakan Dia dalam segala hidup kita, tapi kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Dia. Dia Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita sejauh kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Jadi kalau kita serahin hidup cuma 50%, 50%-nya akan iblis pakai untuk menghancurkan hidupmu.
Kita serahin sama Tuhan 90%. Lalu 10% ini area pacaran. Aduh Tuhan, bisnis ini udah deh aku korupsi aja deh. Ya please ya Tuhan, gak apa-apa kan aku berikan berpuluhan. Kan aku mengasihi anak-anakku. Kan aku setia pelayanan. Tapi untuk bisnis ini aku korupsi aja ya. Apa yang kau tidak serahkan sama Tuhan menjadi rumah untuk iblis pakai menghancurkan seluruh hidupmu. Makanya Tuhan bilang, awas ragi Farisi. Apa sih ragi? Ragi itu walaupun cuma sedikit, kita mengatakan walaupun cuma sedikit, dia bisa mengkamiri seluruh adonan. Itu kenapa serahkan semua hidup sama Tuhan, supaya dia jadi raja. Kalau dia jadi raja, buktinya apa? Kita akan mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri, bukan manusia, bukan koneksi, bukan kemampuan, bukan. Tapi mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, pasti kita akan melakukan firman-Nya. Kalau saya berharap sama papa saya akan lakukan apa yang papa saya perintahkan, pasti. Saudara berharap sama bos saudara pasti akan lakukan apa yang bos saudara katakan. Kalau kita bernaruh pengharapan sama Tuhan, kita akan membaca firman-Nya, menggali firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Itu bukti bahwa kita berharap sama Tuhan. Dan apa efeknya? Dia bilang apa? Akarnya akan merambat ke bawah. Nggak langsung naik, saudara. Pertumbuhan kita dalam Tuhan tidak ke atas, tapi ke bawah dulu, baru ke atas. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Di masa-masa COVID, semua stres, dia bahagia. Ya, walaupun dia mungkin dipecat, di PHK, tapi dia bahagia karena dia tahu Tuhan yang memiliki jalan hidupku. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Amin. Jadi Allah Immanuel, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia menyertai kita pasti, nggak usah dipertanyakan. Tapi apakah kita menyertai dia dalam seluruh kehidupan kita? Dengan kata lain, apakah kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Menentukan kualitas hidup kita. So, Merry Christmas saudara. Saya berharap saudara, supaya firman ini memberkati kita semua, dan mengubah cara kita hidup, dan menjadikan kita kesenangannya Tuhan. Amin. God bless you.
sunyi senyap dunia terbelah, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur anak tidur, anak tidur, anak tidur, anak tidur, Baik saudara, kita akan melakukan doa syafaat. Habis itu kita akan doa Bapa kami dan kita akan doa berkat. Yuk. Tuhan, kami berdoa untuk anggota Persekutuan Okumene PT Pelni, ya, kantor pusat, cabang, kapal, pensiunan, dan juga yang bekerja di work from office ataupun work from home, dan seluruh manajemen PT Pelni. Kami berdoa biar Tuhan berkati, biar ada hikmat Tuhan. Aku berdoa ada kuasa Tuhan yang menjamah setiap orang Tuhan, termasuk yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa juga untuk kondisi negara Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, wakil jajaran pemerintahan, sampai ke pimpinan terkecil, pemerintah daerah, bahkan sampai kepada keluarga. Berkati semua Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang mengalami keletihan dikuatkan, yang nggak mendapatkan pekerjaan. Tuhan perbaiki sistem-sistem di bangsa ini, biar ada kebenaran, ada kejujuran yang benar-benar memerintah. Kami juga berdoa untuk pegawai PT Pelni yang terkena COVID, Tuhan, agar segera sembuh dan yang sakit diberikan kesembuhan. Aku juga berdoa untuk setiap ketenangan keluarga mungkin yang sedang panik. I pray in the name of Jesus Christ, let the peace of God manifest and reign, ya, over this problem. Aku juga berdoa biar kesiapan PT Pelni untuk menghadapi peak season angkutan Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semua ini kami naikkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya apa yang kami doakan Tuhan sudah dengar. Bahkan sebelum kami berdoa, Tuhan sudah mendengarnya. Kami mau tutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang paling jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam setiap jalanmu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, anugerah kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kuasa dan persekutuan dari Roh yang Kudus itu pasti menyertai kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merry Christmas and God bless you. Salam sejahtera. Kami dari anggota Persekutuan Okumene PT Pelni Persero dari kantor pusat mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan selalu memberikan kedamaian bagi kita semua. PT Pelni tempat kita bernaung, PT Pelni pasti jaya. Amin.
Shalom, kami anggota Persekutuan Okumene PTPLNI Kantor Pusat mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga dunia ini selalu memberi kehangatan bagi kita, bagi keluarga, dan sesama. Terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi bagian dari terang keluarga dan sesama. Maju dan jayalah selalu PTPLNI untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kami anggota Persekutuan Okumene PTPLNI mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Kita semua diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk peduli dan menabur cinta kepada sesama. Segala permohonan dan pergumulan dapat dikabulkan dan semua masalah dapat teratasi dengan pertolongan Tuhan. Maju dan jaya selalu PTPLNI dalam melayani seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jemaat Okumene PTPLNI yang telah mengikuti ibadah Natal pada hari ini dari awal hingga sampai dengan selesai. Kami juga mengucap banyak terima kasih kepada Bapak Insan Purwarisa Eltobing selaku Direktur Utama PTPLNI yang telah memberikan banyak waktu kepada kita hari ini untuk memberikan kata sambutan kepada seluruh jemaat. Dan juga kami patut mengucap syukur atas segala firman yang disampaikan oleh Pastor Raditya Oloan. Biarlah kiranya firman yang disampaikan beliau itu dapat menjadi rema bagi semua jemaat pada hari ini. Dan juga kami patut untuk mengingatkan bagi para jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar Anda. Dan satu hal, harapan kita di tahun 2021 agar seluruh pandemi ini dapat berlalu dan kita dapat melaksanakan dan menyelenggarakan Natal kita secara langsung pada tahun depan. Kami seluruh panitia Okumene PTPLNI mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia,
besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Hai semuanya, hari ini kita mau syuting buat Natal virtual kita tahun 2020. Jangan ketinggalan, harus ikuti dari awal sampai dengan selesai. Oke. Merry Christmas and Happy New Year. Shalom, kami anggota Persekutuan Oikumene PT Pelni Persero dari kapal KM Bukit Subuntang. Kami anggota Persekutuan Oikumene PT Pelni Persero dari cabang Semarang mengucapkan Selamat Natal Kristus 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga Natal dapat menjadi pembawa cinta, kasih, damai, dan terang bagi dunia. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga dan sesama. Maju dan jaya selalu PT Pelni Persero dalam melayani seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Amin. Kami pensiunan dari PT Pelni mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Oke semuanya, hari ini kita udah selesai buat syuting Natal kita secara virtual. Bisa dilihat di belakang masih pada repot ya. Kita yakin hasilnya pasti bagus dan semoga semua ibadah Natal ini dapat menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman semua. Terima kasih.